Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita bahas soal-soal tryout UKOM Teknologi Laboratorium Medik di channel ATLM Indonesia. Bagian 85 ya. Bahasan kita tentang hematologi 3. Oke. Nah, sekarang di soal ini kita tetap membahas ya 10 soal. Masih di hematologi, dan sekarang mudahan saja teman-teman yang menyimaknya saya doakan mendapatkan kelulusan nanti pada saat uji kompetensi. Langsung saja kita bahas soal nomor 1 ya untuk D3 dan D4 Teknologi Laboratorium Medik. Seorang ATLM bekerja di laboratorium klinik sebuah kota, mendapatkan tugas medical check up MCU ya. Karyawan pabrik di daerah pinggiran. Paket pemeriksaan hematologi rutin, urin lengkap, dan kimia darah. Jarak antara laboratorium dengan pabrik kurang lebih 30 km. Pertanyaannya, berapakah lama maksimal stabilitas sampel yang diperbolehkan untuk pemeriksaan hematologi rutin dengan menggunakan antikoagulan Na2-EDTA 10% sehingga didapatkan hasil pemeriksaan yang valid? Yang A 1 jam, yang B 2 jam, yang C 3 jam, yang D 4 jam, atau yang E 5 jam. Nah, menurut soal ini dikatakan bahwa 2 jam ya, masih valid ya penggunaan antikoagulan. Nah, kalau kita analisis soal di sini, jarak 30 km itu logikanya kurang lebih 1 jam perjalanan. Baik naik mobil atau naik sepeda motor. Itu tergantung juga dengan kemacetan di jalan dan pengaruh aspal jalanan. Kalau misalnya rusak ya mungkin lebih dari 1 jam. Jadi ini idealnya dia sebenarnya harusnya 1 jam sudah sampai di laboratorium, ya kan? Nah, ini 2 jam. 2 jam ini masih oke lah untuk pemeriksaan hematologi rutin menggunakan antikoagulan EDTA 10%. Kita pindah lanjut ke soal nomor 2. Seorang phlebotomis pada ruang pengambilan sampel darah melakukan pemindahan darah dari split ke tabung vial dengan cara ditekan tanpa melepas jarum terlebih dahulu. Pertanyaannya, hasil apakah yang akan terjadi pada pemeriksaan HB metode Sianmed bila sampel tersebut tetap dipakai? Yang A tinggi palsu, yang B lisis sampel, yang C tinggi, yang D rendah palsu, atau yang E rendah. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah lisis sampel. Jadi dengan cara memaksa darah masuk ke dalam tabung tanpa dilepas jarum itu berisiko hemolisis atau pecah eritrosit. Berisiko ya, tapi belum tentu hemolisis. Itu tergantung nanti pada saat kita melihat plasmanya. Kalau memang plasmanya tidak ada merah-merah berarti tindakan tadi tidak menyebabkan hemolisis. Namun kemungkinan besarnya juga terjadi hemolisis. Lalu di sini untuk pemeriksaan hemoglobin Sianmed tidak ada pengaruhnya. Mau tinggi, rendah itu tidak ada pengaruh karena karena kita pada saat mengambil sampel itu adalah kondisi homogen. Mau hemoglobin dalam plasma atau masih dalam bentuk sel itu tidak berpengaruh ya teman-teman. Kecuali yang berpengaruh nanti hitung eritrosit akan lebih rendah palsu. Ya kan? Nah ini. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang pasien mengeluh pada bagian customer service sebuah laboratorium klinik karena apa? Setelah dilakukan pengambilan darah pada lengannya, pasien khawatir dengan warna biru pucat yang timbul. Customer service mengatakan atau memberikan penjelasan bahwa warna biru ini bekas ditusuk jarum tersebut akan hilang dengan sendirinya dan diberikan trombopop gel.
Pertanyaannya, kejadian tersebut pada dunia kesehatan sering disebut dengan istilah apakah? Yang A. Hemokonsentrasi, yang B. Hematum, yang C. Hemolisa, yang D. Sionosis, atau yang E. Hemotaksis. Jadi jawabannya di situ adalah hematom atau hematoma atau hematome. Ini bila sedikit ya, bila kecil hematome atau hematom. Tapi bila lebih besar nanti itu dapat dikatakan adalah sudah ke arah flebitis ya. Jadi dokter lebih senang mengatakan flebitis, tapi kalau dalam ilmunya ATLM lebih banyak mengatakan hematom. Nah, itu sama saja, hampir sama, cuma flebitis mungkin lebih besar dibandingkan hematom. Kita lanjut teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 4, masih di channel ATLM Indonesia. Sebagai seorang ATLM, Anda diminta melakukan pengambilan darah vena untuk pemeriksaan darah lengkap. Metode pengambilan darah yang Anda lakukan adalah menggunakan tabung vakum. Pertanyaannya, tabung dengan tutup warna apakah yang akan ATLM gunakan untuk melakukan pengambilan darah tersebut? Yang A merah, yang B ungu, yang C hijau, yang D kuning, atau yang E biru. Jadi di sini untuk darah lengkap itu adalah menggunakan tabung tutup atau etiket yang berwarna ungu. Karena darah lengkap ini asumsinya adalah darah rutin atau darah untuk pemeriksaan darah lengkap menggunakan hematologi analyzer. Jadi harus dalam kondisi tetap cair atau tidak membeku. Ya, jadi menggunakan ungu. Ungu ini isinya adalah EDTA, ya kan, kurang lebih sama antara ungu dengan lavender, ada K2, ada K3 EDTA. Oke, lanjut soal selanjutnya, soal nomor 5 ya, teman-teman ATLM Indonesia. Seorang ATLM diminta untuk melakukan pemeriksaan massa pembekuan dengan menyediakan 4 buah tabung berdiameter 7-8 mm. Sepuit injeksi, kemudian tabung stopwatch, kapas, alkohol 70% dan tourniquet. Kemudian pasien diambil darahnya 4 ml untuk dimasukkan ke dalam masing-masing tabung sebanyak 1 ml. Hasil pembacaan dilaporkan dalam satuan menit. Pertanyaannya, metode pemeriksaan apa masa pembekuan tersebut? Yang A IV, yang B Duc, yang C K-filler Duc, kemudian yang D Lee and White, atau E object glass. Jadi jawabannya di sini yang tepat adalah Lee and White. Kenapa? Karena Lee and White ini menggunakan pembekuan darah dengan melihat pembekuan dalam tabung, yang mana tabung tadi dilihat berbeda dan dibuat rata-rata nanti. Ini kan 4 buah tabung. Nah, beda dengan yang cara IV ini bleeding time ya, dengan Duc itu bleeding time. Ya kan, K-filler Duc ini yang dipatah, tabung K-filler hematokrit. Sementara objek gelas itu dengan cara memancing-mancing di kaca objek atau di gelas arloji ya. Yang kalau kebetulan ini objek gelas ya objek gelas. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau yang 2 di atas itu adalah bleeding time, kemudian yang di bawah 3 itu adalah clotting time. Kita pindah lanjut soal nomor 6. Seorang ATLM mendapatkan tugas mengecek jumlah trombosit pada pasien dengan observasi demam berdarah tiap 4 jam sekali yang dirawat inap sebuah puskesmas. Pemeriksaan jumlah trombosit dilakukan dengan metode manual menggunakan tabung karena hematologi analyzernya sedang diperbaiki. Pertanyaannya, sebutkan larutan pengencer untuk hitung jumlah trombosit standar dari WHO yang digunakan. Yang A amonium oksalat 1%, yang B Gower, yang C Truk, yang D Hayem, atau yang E formal sitrat. Jadi jawabannya di sini yang tepat menurut WHO adalah untuk hitung trombosit itu adalah amonium oksalat 1%. Ini yang direkomendasikan ya. Walaupun bisa nanti menggunakan cara lain yaitu metode Rice-Ecker ya untuk hitung trombosit.
Kita pindah lanjut lagi teman-teman ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Seorang pasien anemia sedang menjalani terapi. ATLM diminta dokter merawat melakukan pemeriksaan laboratorium. Melihat perkembangan terapi anemianya dengan hitung jumlah retikulosit. Jadi ceritanya ATLM diminta oleh dokter yang merawat si pasien tadi untuk pemeriksaan lab. Lalu lanjut, pemeriksaan hitung jumlah retikulosit ya kan yang diminta memerlukan pewarnaan khusus, ya kan? Nah, pertanyaannya, metode pewarnaan apakah yang digunakan untuk mewarnai dan menghitung retikulosit ini? Yang A, pewarnaan Prussian Blue, yang B, pewarnaan Romanowski, yang C, pewarnaan supravital, yang D, pewarnaan Gram, atau yang E, pewarnaan Sudan Black. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah pewarnaan supravital. Kita tahu pewarnaan supravital adalah pewarnaan hidup-hidup terhadap sel darah. Di sini yang kebetulan mampu melakukan pewarnaan untuk supravital ini adalah retikulosit. Jadi retikulosit diberi zat warna dalam kondisi yang hidup ya. Dia akan menyerap dan memberi warna biru pada retikulumnya berupa bercak-bercak atau noktah-noktah yang halus atau kasar kan di dalam sitoplasmanya. Nah, sel ini dinamakan retikulosit. Adalah eritrosit yang belum matang yang perlu mengeluarkan retikulum untuk menjadi eritrosit yang matang. Nah, ini digunakan untuk mengetahui perkembangan masalah anemianya. Jadi kalau retikulositnya ini meningkat berarti ada akselerasi untuk menopang atau memperbaiki kasus anemia dengan cara memproduksi sel eritrosit dalam jumlah besar yang terbukti dengan adanya retikulosit yang meningkat. Nah, di sini menggunakan supravital dengan zat warna BCB ya, Brilliant Crescent Blue. Nah, ada yang cara basah, ada juga yang cara kering, atau juga dengan cara langsung hitung di kamar hitung. Ada juga nanti cara basah tadi, cara kering tadi langsung diperiksa atau diwarnai dengan teknik pewarnaan, misalnya pewarnaan bantuan Wright atau Giemsa. Ini cara hitung retikulosit ya. Dan hitung retikulosit ini merupakan cara yang cukup efektif untuk menilai terapi pasien dengan anemia, terutama anemia perdarahan, anemia defisiensi besi kan. Nah, kira-kira ya seperti itu untuk pemeriksaan retikulosit. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8 ya. Pemeriksaan hemoglobin di puskesmas menggunakan metode cyanmet hemoglobin. Pada metode ini, darah dianjarkan dengan larutan Drapkin sehingga terjadi hemolisis eritrosit dan konversi hemoglobin menjadi hemoglobin cyanida atau cyanmet hemoglobin. Larutan terbentuk diperiksa dengan fotometri yang absorbansinya sebanding dengan kadar hemoglobin dalam darah. Ini pengantarnya panjang ya. Pertanyaannya, pada metode pemeriksaan hemoglobin di atas, jenis hemoglobin apa yang tidak bisa diukur? Yang A, methemoglobin, B, sulfhemoglobin, C, oksihemoglobin, yang D, oksalat hemoglobin, atau E, karboksihemoglobin. Jadi jawabannya di sini yang tidak dapat diukur cara metode cyanmet. Nah, ini intinya seperti itu ya. Adalah sulf Hb, hemoglobin yang mengandung sulfur. Kalau met Hb kan bisa diukur, oksi Hb bisa diukur, karboksi Hb juga bisa diukur. Yang tidak bisa diukur adalah sulf Hb. Nah, oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 9, masih di channel ATM Indonesia. Panjang ya ini redaksinya. Standar uji screening pada kasus thalassemia adalah dengan pemeriksaan laboratorium tes fragilitas osmotik. Pemeriksaan ini eritrosit dimasukkan dalam larutan hipertonis akan mengalami krenasi atau pengerutan.
karena lebih banyak air yang keluar daripada yang masuk. Sedangkan eritrosit berada dalam larutan hipotonis menyebabkan eritrosit akan mengembung karena osmosis terjadi dari luar ke dalam eritrosit. Apabila membran plasma tidak dapat menahan tekanan tinggi intrasel karena tercapainya critical volume, maka eritrosit akan pecah dan hemoglobin akan dilepaskan. Panjang redaksinya. Pertanyaannya, pemeriksaan laboratorium di atas bertujuan untuk menilai apa? Yang A, warna eritrosit, yang B, bentuk eritrosit, yang C, ukuran eritrosit, yang D, volume eritrosit, atau yang E, ketahanan eritrosit. Nah, jawabannya di sini yang tepat itu adalah ketahanan eritrosit. Nah, oke, kita masuk ke teori dan pembahasannya. Tes fragilitas osmotik adalah tes yang digunakan untuk melihat ketahanan eritrosit dalam larutan hipotonis yang bertingkat pengencerannya. Jadi nanti ditabung berapa nanti eritrosit yang mulai hemolisis, itu larutannya agak kekuning-kuningan, ya kan? Atau dan hingga nanti di mana eritrosit pecah sempurna atau hemolisis sempurna. Jadi kalau dimulai hemolisis itu ada larutannya mulai kuning, kalau hemolisis sempurna tidak ada endapan di dasar tabung eritrositnya tidak ada lagi. Dan semuanya habis pecah, itu adalah hemolisis sempurna. Jadi teman-teman tinggal melihat dulu berapa persen nanti eritrosit yang pecah, berapa persen nanti eritrositnya yang lisis sempurna, permulaan dan lisis sempurna. Ini adalah bila kita mengukur dengan cara fotometri. Nah, di sini teman-teman, nama lain dari tes fragilitas osmotik adalah resistensi osmotik. Ya kan, kalau fragilitas itu kerapuhan eritrosit, kerapuhannya terhadap larutan hipotonis yang bertingkat. Jadi mulai dari konsentrasi yang isotonis 0,9% NaCl atau 1% NaCl, nanti diturunkan tiap tabungnya hingga konsentrasinya yang paling terendah. Ada yang menggunakan 10 tabung, ada juga yang menggunakan 14 tabung. Untuk cara fotoelektrik fotometri itu sebanyak 14 tabung. Sedangkan metode yang biasa, metode Dacchi itu 10 tabung saja. Nah ya gitu ya kira-kira teman-teman. Nah kasus thalassemia itu karena bentuk eritrositnya yang bervariasi dan memang mengalami perubahan bentuknya dari cakram bikonkav menjadi bentuk lain, maka dia akan mengalami resistensi yang menurun atau fragilitas yang meningkat di uji ini. Nanti akan berbeda dengan kasus anemia sel sabit. Anemia sel sabit ini dia resistensi meningkat, fragilitas menurun. Nah itu ya teman-teman, gampang kan? Kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Pemeriksaan laboratorium di suatu puskesmas dilakukan laju endap darah. Ada beberapa metode yang digunakan untuk tes LED manual. Tetapi metode Westergren merupakan metode yang disarankan oleh International Committee for Standardization in Hematology, ICSH. Pertanyaannya, metode pada pemeriksaan laboratorium di atas menggunakan antikoagulan apa? Nah, yang A, NaF dan kalium oksalat, yang B, heparin, yang C, natrium oksalat, yang D, natrium sitrat 3,8%, atau yang E, double oksalat. Jelas kalau memang pemeriksaan LED itu harus menggunakan natrium sitrat. Terutama 3,8%, bukan natrium sitrat 3,2%. Karena 3,2% itu lebih rendah konsentrasinya dan dia diduga ya larutannya hipotonis. Hipotonis akan merubah bentuk eritrosit, tidak lagi cakram bikonkav. Sedangkan 3,8 itu adalah tidak merubah bentuk eritrosit, tetap cakram bikonkav. Nah, apabila menggunakan 3,2% natrium sitrat, eritrositnya mungkin agak menggembung. Akibatnya Roy-Log formation itu gagal atau lemah atau tidak terjadi. Sehingga LED menjadi lambat. Lambat ya, karena lambat tadi sehingga
pada saat 30 menit pertama teman-teman tidak akan melihat yang namanya model kayak bercak-bercak di tabung LED itu eritrosit yang roller formation. Jadi 30 menit itu kan kecepatannya tinggi tuh. Jadi seperti diffuse. Nanti misalnya setelah 1 jam maka akan terjadi fase pemadatan yang mana plasmanya akan tampak jernih. Nah, itu ya teman-teman. Natrium sitrat 3,8%. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pemeriksaan LED. Jadi kalau misalnya dalam bentuk tabung vakum nanti tutup warna hitam untuk LED sudah siap dengan 4 bagian darah, 1 bagian antikoagulan perbandingannya. Nah, untuk warna tutup warna biru laut itu untuk faal hemostasis. 1 bagian antikoagulan dengan 9 bagian darah. Jadi dengan ini maka lebih banyak didapatkan volume plasmanya kalau menggunakan untuk faal hemostasis karena perbandingannya 9 bagian darah, 1 bagian antikoagulan. Nah, sementara LED itu lebih encer darahnya karena perbandingannya 4 bagian darah, 1 bagian antikoagulan. Oke, itu saja teman-teman. Materi kita sebanyak 10 buah soal yang kita bahas pada saat ini untuk hematologi. Jangan lupa subscribe ya kalau bagi yang baru bergabung dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru seputar video-video di bidang ilmu laboratori medik. Nah, kemudian bagi teman-teman yang menantikan soal-soal, silakan nantikan soal-soal lainnya nanti atau mau lihat di playlist saya soal-soal lain di bidang ilmu laboratori medik, baik hematologi, kimia klinik atau soal untuk uji kompetensi yang lain bidang laboratori medik dan juga soal-soal CPNS. Salam kompetensi, semoga bermanfaat dan barokah pada pembahasan soal ini. Dan saya doakan teman-teman yang menonton video saya ini dari awal hingga akhir di channel ATLM Indonesia, channel YouTube saya, mendapatkan kelulusan di uji kompetensi dan mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.